Oke, kita akan mulai. Kita punya pelajaran ke-6 daripada pelajaran Know Ye Not That Ye Are the Temple of God. Oke, kita mulai. Dan judul daripada bagian pelajaran ini adalah The Head and the Body, atau kepala dan tubuh. Oke, kepala dan tubuh. Di sini dikatakan kepala daripada setiap tubuh adalah Kristus. Dan kepala daripada wanita adalah pria. Dan kepala daripada Kristus adalah God, okay? Bapaknya. Jadi sebagaimana Kristus adalah, sebagaimana Bapa adalah kepalanya Kristus, Kristus adalah kepalanya gereja. Okay? Artinya Kristus adalah tubuhnya daripada Bapaknya, kan? Oke, ayat 15, Kolose 1 ayat 15 katakan Kristus adalah firstborn. Dan sudah tahu artinya firstborn, kan? Kristus adalah firstborn dari setiap makhluk, ya. Yang pertama dari segala-galanya Kristus. Dari semua makhluk, semua creature, semua yang diciptakan, Tuhan Yesus sudah ada sebelum diciptakan. Kalau kita baca terus ya 16 dan selanjutnya. Dan Tuhan Yesus itu firstborn, itu sebabnya kepalanya adalah Bapaknya. Okay? Karena Bapa bukan firstborn-nya siapa-siapa. Bukan firstborn-nya siapa-siapa. Tapi Kristus adalah firstborn-nya Bapa. Artinya manusia pun bisa menjadi firstborn-nya Kristus. Karena manusia dengan Kristus sama-sama tubuhnya dari yang lebih tinggi. Walaupun Kristus adalah kepalanya manusia, Bapa adalah kepalanya Kristus. Jadi kalau Kristus adalah firstborn, gerejanya pun firstborn. Yohanes 5, 26, 11, Kolose 29. Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, demikian juga Bapa telah memberikan kepada anak kehidupan ini agar anak memiliki kehidupan di dalamnya sendiri. Okay? Jadi kalau Kristus adalah tubuh daripada Bapa dan dia adalah firstborn, dan firstborn itu Bapa memberikan kehidupan Bapa kepada anaknya sehingga anaknya memiliki kehidupan Bapa di dalam dirinya, itulah firstborn, ya. Dan 1 Yohanes 5 ayat 11 bahwa Bapa telah memberikan kepada gereja, manusia, kehidupan kekal. Itu kehidupan yang diberikan kepada anak, kan? Dan kehidupan ini berada di dalam anaknya. Artinya kehidupan kekal itu adalah miliknya Bapa yang diberikan kepada anak untuk diteruskan kepada tubuhnya Kristus, yaitu gereja. Dan dengan Kristus memiliki kehidupan di dalam dirinya yang diterima dari Bapa, membuat dia adalah firstborn. Manusia pun bisa menjadi firstborn-nya Kristus dengan kita juga menerima kehidupan kekal yang berada dalam Kristus untuk berdiam dalam kita juga. Karena di dalam Kristus berdiam semua fullness daripada Godhead. Nah, kita lihat Godhead adalah divinity, ya. Dan kita sudah belajar divinity adalah dia punya nature keilahian. Jadi di dalam Kristus, Kristus itu adalah penuhnya daripada nature of God, ya. Tuhan Yesus itu memiliki kepenuhan daripada nature of God. Kenapa? Karena dia anaknya Bapa dan Bapa divine juga, kan? Bapa juga divine. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus dipenuhi dengan Godhead, yaitu divinity-nya, keilahiannya, artinya kita bisa mengambil bagian juga daripada Godhead itu, kan? Kita juga bisa benefit daripada Godhead itu, kan? Itu maksud saya. Kita bisa benefit dari Godhead itu, kan? Karena kita anaknya Kristus, sebagaimana Kristus anaknya Bapa. Dan kalau di dalam Kristus dipenuhi dengan divinity atau Godhead, kita juga bisa benefit daripada itu Godhead atau divinity. Okay? Kolose 1 ayat 19 dikatakan, di dalam Kristus semua fullness daripada Godhead itu berdiam. Okay? Dan kita tahu dalam Kristus kehidupan Bapa dan Kristus juga memiliki keilahian sama dengan Bapa. Itu yang kita dapati di Roma
Roma 1 ayat 20 kan. Roma 1 20 dikatakan eternal power dengan Godhead. Kita sudah belajar bahwa eternal power adalah kehidupan kekal itu kan. Dan Godhead adalah dia punya divine nature. Artinya kita bisa benefit dari kedua-duanya itu karena kita adalah anak-anaknya Kristus. Okay? Di Acts of Apostles dikatakan juru selamat menunjuk ke masa depan, ke waktu di mana Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang mighty work ya, sebagai dia punya wakil. Okay? Sebagai wakilnya. Dan juru selamat menunjukkan kepada waktunya di mana Roh Kudusnya Kristus akan bekerja satu pekerjaan yang besar sebagai wakilnya Kristus di bumi ini. Kita tahu dicurahkannya di hari Pentekost kan. Dan kejahatan itu yang sudah bertumpuk-tumpuk untuk berabad-abad hanya bisa ditolak dengan kuasa divine. Ini divinity ya. Divine. Jadi kuasa divine adalah kuasanya ilahi. Kuasa ilahi. Okay. Artinya saya perlu terima kuasanya, kehidupannya yang diberikan kepada Tuhan Yesus daripada pemiliknya yang ilahi. Jadi kalau dibilang divine power, artinya Tuhan Yesus itu divine dan dia memiliki power. Artinya itu namanya divine power. Kuasa yang dimiliki ilahi bisa saya miliki juga sehingga saya bisa menolak semua kejahatan. Saya bisa menolak semua kejahatan dengan kuasa ini yang adalah Bapa punya diberikan kepada anak dan anak pun bisa berikan kepada kita. Kita bisa dipenuhi dengan kuasa ini dan kuasa ini asal usulnya diberikannya oleh oknum yang nature-nya ilahi. Okay? Bapa dan anak. Dan ini power kita tahu adalah Roh Kudus kan. Jadi Tuhan Yesus memiliki power yang tak ada batasnya dan dia memiliki nature yang sama dengan Bapa. Itu dua. Adalah grace. Dia punya grace yang memberikan manusia kuasa untuk menurut hukum-hukum Bapa. Artinya untuk menurut hukum Bapa ialah untuk tidak melanggar atau bisa menolak, resist kuasa kejahatan. Inilah kuasa yang menyanggupkan dia untuk menghancurkan semua perbudakan kebiasaan-kebiasaan jahat ini. Ini evil habit. Artinya ini divine power ini, power yang asalnya dari kuasa ilahi ini, power yang asalnya dari ilahi ini adalah grace. Dan ini kuasa ini adalah kuasa yang menyanggupkan saya untuk tidak saya berdosa atau melayani ini. Inilah satu-satunya kuasa yang bisa membuat saya berdiri teguh dan mempertahankan saya untuk tetap berdiri teguh di jalan yang benar. Artinya Tuhan Yesus adalah firstborn dan kita juga bisa firstborn dan inilah dengan kuasa inilah Tuhan Yesus nggak pernah berdosa, nggak pernah melayani kelemahan manusia yang diturunkan kepada dia. Demikian juga manusia kalau connect dengan Kristus memiliki kuasa yang sama yang asal usulnya dari kuasa dari keilahian ini dan bisa hidup tanpa berdosa kalau manusia percaya. Melalui kuasa Kristus manusia bisa meremukan rantai-rantai kebiasaan-kebiasaan berdosa ini dan bisa meninggalkan karakter-karakter kebiasaan mementingkan dirinya kan. Dan bisa dirubahkan untuk menjadi seperti image of God. Atau menjadi mirip dengan image of God. Sama dengan di Kejadian 2:7 kan. Jadi inilah yang Bapa mau berikan melalui anaknya. Inilah yang Bapa mau berikan melalui anaknya. Dan karena dia berikan kepada anaknya, Tuhan Yesus pun mau berikan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus ini bukan anaknya, dia punya jembatan putus kan? Karena ini dari Bapa ke anak dan dari kita tahu Tuhan Yesus adalah the everlasting Father kan, tapi bukan berarti dia Bapa di surga. Dia karakternya sama dengan Bapa, dia berikan juga kepada anak-anaknya. Itu dengan catatan Tuhan Yesus anak membuat kita pun anak.
anak-anak ya, the sons and daughters of God. Oke, juru selamat dunia ini menutupi atau mengenakan jubah kemanusiaannya dan menutupi jubah keilahiannya, Godhead-nya. Jadi Tuhan Yesus waktu datang ke manusia, dia punya nature dua. Godhead, divinity, divine nature, dan human nature juga. Sama-sama nature-nya. Tapi dia selubungi divine nature-nya dan manusia hanya bisa lihat dia punya kemanusiaannya agar dia bisa menjangkau kemanusiaan. Oleh sebab agar bisa membawa keselamatan bagi dunia ini, sangat penting bahwa kemanusiaannya, nature kemanusiaannya dengan nature divinity-nya digabung di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus memiliki nature yang sama dengan Bapa. Pada waktu yang bersamaan, dia pun nature-nya sama dengan manusia. Itu nature-nya. Tapi kita tahu formnya, bentuk tubuhnya manusia. 100% kan? Tapi dia punya nature. Artinya manusia pun, seperti Tuhan Yesus menjadi manusia, bisa memiliki atau bisa connect dan benefit daripada nature-nya God. Walaupun kita formnya manusia. Karena Tuhan Yesus formnya manusia, tapi dia memiliki nature-nya God. Sementara itu, dia memiliki nature-nya manusia. Sementara formnya, bentuknya, tubuhnya, tubuh manusia. Itu yang membuat bahwa manusia pun bisa benefit daripada yang Tuhan Yesus benefit di dunia ini. Jadi digabung. Kepada Yesus yang mengosongkan dirinya untuk keselamatan manusia yang hilang, Roh Kudus diberikan kepada Tuhan Yesus tanpa batas. Nah, kita bisa lihat kan, bahwa Tuhan Yesus dia punya power tanpa batas, sementara dia punya nature adalah Godhead atau divinity. Tadi kita baca di sini kan, divine power. Powernya diberikan tanpa batas, Roh Kudus, dan divine nature-nya selalu ada. Dan nggak pernah enggak. Bedanya sekarang digabung dengan kemanusiaannya, dan hanya bisa dilihat dari luar kemanusiaannya, padahal dia pun nature-nya adalah nature sama dengan Bapa. Makanya waktu Tuhan Yesus digoda di Matius 4, Tuhan Yesus ada kuasa. Without measure kan, dia ada kuasa untuk membuat batu jadi roti. Tapi dia nggak pernah mau gunakan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan manusianya, karena manusia, kami nggak ada kuasa itu, sehingga kami nggak bisa menggunakan kuasa itu untuk mengikuti jejaknya. Untuk mengikuti jejaknya, nggak bisa. Okay? Dan itu pun akan diberikan, kuasa Roh Kudus tanpa batas, itu pun akan diberikan kepada setiap pengikut Kristus waktu seluruh hatinya diserahkan untuk berdiamnya Roh Kudusnya dengan penuh. Artinya kalau kita kosongkan diri kita dari semua yang cemar, dosa, dan efek-efeknya, kita pun diberikan Roh Kudus tanpa batas, sebagaimana Kristus pun diberikan tanpa batas. Dan disitulah 5 2:14, di saat itu terjadi, di saat tidak ada lagi noda dosa, umat Tuhan diberikan Roh Kudus tanpa batas, seperti umat-umat murid-murid Tuhan Yesus dulu di hari Pentecost dicurahkan plentiful shower kan. Jadi kita pun bisa dipenuhi dengan Roh Kudus dan benefit dari yang dimiliki divine nature ini atau Godhead kan. Juru selamat kita telah memberikan perintah, dipenuhilah dengan Roh Kudus, dia bilang, Efesus 5:18. Jadi Tuhan bilang, dipenuhilah dengan Roh Kudus sebagaimana aku pun penuh dengan Roh Bapakku. Dan perintah ini juga adalah janji daripada pengenapannya kan. Kita tahu di hari Pentecost kan, adalah kesenangan Bapa, sukacita Bapa bahwa Kristus dipenuhi dengan semua kepenuhan, agar di dalam Kristus saya pun bisa sepenuh Kristus. Jadi walaupun saya punya nature ini manusia, tapi saya bisa connect ke yang dimiliki Tuhan Yesus dalam nature ilahinya, yang connect dengan Bapa yang nature ilahinya. Jadi membuat jembatan. Kita tahu kalau kita belajar Alkitab, kita sangat menggunakan prinsip jembatan. Dan prinsip jembatan ini adalah prinsip keselamatan.
Bapa yang divine nature, anaknya divine nature, dan human nature yang menolong human nature. Jadi human nature, divine nature, di tengah-tengahnya divine dengan human. Bukan main prinsip jembatannya di Tuhan Yesus. Okay? Mari kita lihat. Jadi anak-anak, sons and daughters of God, ya. 2 Korintus 6 ayat 16, apa persetujuan Ka'bah Bapa dengan berhala? Kamu adalah Ka'bah yang hidupnya Bapa. Aku melalui rohku berdiam di dalam kamu. Dan aku akan menjadi kamu punya God. Dan kamu akan menjadi umat-umatku atau gerejaku. Kan? Jadi kita adalah hidup. Kita hidup. Jadi katakan kenapa kita bisa setuju dengan yang nggak hidup. Dan yang nggak hidup ini bisa saja hidup di jasmani, tapi secara roh mereka mati. Sama dengan Sardis, mereka hidup tapi mati kan. Jadi kita ini hidup. Ka'bah yang hidup. Dan yang membuat hidup itu adalah roh Bapa yang sepenuhnya dalam Kristus, yang juga bisa kita miliki kalau kita terima Kristus. Dan ayat 18 dikatakan, aku akan menjadi Bapa bagimu, engkau akan menjadi my sons, anak-anak pria, dan my daughters, anak-anak wanita. Yaitu dilahirkan kembali. Kita tahu, Yohanes 3 ayat 5, 3 dan 3 dan 5 dikatakan kita dilahirkan oleh roh menjadi sons and daughters. Kalau dikatakan di sini, sebanyak berapapun yang dituntun kehidupannya, perjalanan kerohaniannya, hidupnya, setiap langkahnya ditentukan oleh roh Tuhan, mereka adalah sons of God, sons and daughters of God. Artinya kalau saya memiliki roh Tuhan dan saya hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, di Yesaya 30 ayat 21 dibilang, kalau ke kiri, kalau ke kanan sama dengan dikuk bersama Kristus, sehingga waktu Kristus ke kiri, saya otomatis ke kiri, dan kalau ke kanan, otomatis ke kanan, sesuai dengan tuntunan roh, saya adalah anak-anak Bapa. Saya adalah firstborn. Dan kita dibilang, kita bisa berseru, Aba, Bapa. Kita bisa bilang Bapa, karena kita anak-anaknya. Nggak bisa kita bilang Bapa, lalu kita tidak mau menurut perintahnya dan kita tidak memiliki rohnya. Itu bukan Bapa. Kita tahu Bapa yang mana di Yohanes 8 ayat 44. Betul? Roma 8 ayat 16 bilang, roh yang berdiam dalam kita inilah yang bilang bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Roh itulah yang bilang bahwa kita anak-anak Bapa. Itu saksinya. Itu sudah belajar tentang tingkat saksi kan. Bapa, anak, dan rohnya. Itu adalah saksi. Dan saksi itu yang berdiam dalam saya, itu yang bilang, kamu anak-anak Bapa. Saya nggak perlu orang lain bilang, roh itu yang bilang, berdasarkan penurutan saya, dan berdiamnya roh Bapa dalam saya. Dan Matius 3 ayat 17, dan Matius 4 ayat 1, Tuhan Yesus telah dibaptis keluar dari air, lalu dia mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Ayat 41, ayat berikutnya. Lalu Tuhan Yesus dituntun oleh roh ke padang belantara, dan di situ dia digoda oleh iblis. Jadi orang yang dituntun oleh roh Bapa adalah anak-anak Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus pun hidupnya dituntun oleh roh Bapanya, itu sebabnya Bapanya bilang, engkau adalah anak yang kukasihi. Jadi semua yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah sebenarnya yang kita perlu lakukan. Karena Tuhan Yesus nggak perlu lakukan itu, dia sudah anak Bapa. Jadi kalau dia sudah anak Bapa di surga, kenapa dia mau menjadi manusia dan mau menunjukkan bahwa manusia bisa menjadi anak Bapa? Itu untuk kita, bahwa kita pun sebagaimana Tuhan Yesus, sebagai manusia kita pun bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Anak-anak Bapa. Okay? Roma 9 ayat 3. Dikatakan, saudara-saudaraku. Jadi Rasul Paulus bilang ya, dia bilang, kalau saya bisa menginginkan bahwa saya sendirilah yang terkutuk dari Kristus untuk saudara-saudara saya. Artinya, sama dengan Musa bilang ya, lebih baik saya punya nama dicoret dari buku kehidupan daripada mereka hilang. Rasul Paulus pun bilang begini, lebih baik saya dikutuk dari Kristus daripada saudara-saudara saya hilang. Tapi dia bilang, saudara-saudara saya ini bukan berdasarkan spirit, artinya rohnya berbeda. Roh yang menuntun Rasul Paulus beda dengan saudara-saudara di Roma yang menuntun mereka, karena Rasul Paulus bilang, ini saudara-saudara saya di dalam daging.
berdasarkan daging. Tapi Rasul Paulus bilang, kalau bisa sayalah yang dikutuk Kristus daripada saudara-saudara saya yang hidup dalam daging, yang tidak dituntun oleh roh. Ayat 4, yang dibilang, yang adalah orang-orang Israel, kan? Sesuai dengan adopsi. Dan kemudian sesuai dengan janji yang diberikan kepada Abraham, di mana mereka menerima hukum dan janji. Lalu ayat 6, tapi bukan semua yang bilang Israel itu Israel. Artinya bukan semua yang bilang anak bapa adalah anak bapa. Bukan semua yang bilang mereka anak bapa adalah anak bapa. Karena Israel kita tahu, kalau nama Israel artinya anak bapa kan, dari namanya. Tapi ada yang pakai nama anak bapa Israel, yang namanya Yakub yang kita tadi belajar, yang menjadi Israel, mereka menggunakan nama Israel, tapi Rasul Paulus bilang, kamu sebenarnya bukan Israel, artinya kamu Yakub lah, boleh katakan itu. Karena kamu masih hidup melayani daging. Lalu ayat 7, 9 ayat 7 kan, demikian juga bukan karena mereka benih Abraham, mereka anak-anaknya Abraham. Karena anak Abraham itu harus melalui Ishak. Dan mereka semua melalui Ishak, tapi Ishak itu bukan secara jasmani, Ishak secara iman, secara spirit, bukan secara flesh, yaitu yang dilambangkan oleh Ismail. Artinya walaupun kamu secara lahir ya anak-anaknya Abraham, tapi kamu bukan anaknya Abraham karena kamu melayani daging, sementara Ishak itu melambangkan semua orang yang hidup berdasarkan roh, bukan berdasarkan daging. Berdasarkan grace, bukan berdasarkan usaha kamu sendiri. Ayat 8, mereka adalah anak-anak flesh. Dan mereka bukan anak-anak God. Kan? Karena anak-anak God yang sesuai dengan janji, itulah yang diperhitungkan benihnya Abraham. Jadi yang saya mau bilang di sini adalah, ada orang-orang yang mengaku Israel, tapi bukan. Ada orang-orang yang mengaku keturunan Abraham, tapi bukan. Tapi bukan. Sama sekali bukan. Walaupun mereka mengaku, walaupun keturunan lahirnya, tapi bukan. Karena ini harus berdasarkan iman. Harus berdasarkan roh Tuhanlah yang bekerja dalam saya. Harus berdasarkan roh Tuhanlah yang berdiam dalam saya. Harus menuruti setiap firman yang keluar dari mulut Yesus. Yang asalnya dari Bapa. Baru namanya firstborn, baru namanya the sons and daughters of God, baru namanya keturunan Abraham, baru anak-anak sesuai dengan janji. Walaupun banyak hanya pakai namanya. Galatia 3 ayat 16, Abraham dan benihnya janji dibuat. Jadi janjinya dibuat Abraham dan benihnya, dan kita tahu benihnya adalah Kristus. Makanya di Galatia 3:29 dikatakan, kalau kamu miliknya Kristus, yang adalah kepada siapa janjinya, kamu keturunan Abraham. Dan kalau kamu miliknya Kristus, artinya kamu bersatu dengan Kristus, rohnya Bapa berdiam dalam kamu, kamu dipersatukan seperti kuk dipersatukan, kamu mengikuti jejak Kristus kemana dia pergi, yang Kristus lakukan kamu lakukan, yang Kristus tidak lakukan kamu tidak lakukan. Itu yang mendikte kamu anaknya siapa. Walaupun ada yang mengaku keturunan Abraham. Walaupun ada yang mengaku Israel, tapi bukan. Jadi Rasul Paulus bilang ada orang-orang yang mengaku Israel, tapi bukan. Walaupun mereka keturunan Abraham, tapi bukan berdasarkan syarat untuk memenuhi janji yang dijanjikan kepada Abraham. Bukan. Terus lagi. Syaratnya. Apa syaratnya? Apa syaratnya untuk menjadi keturunan Abraham? Walaupun secara lahiriah dan bukan lahiriah, tapi memenuhi prinsip spiritnya. Apa yang membuat siapa saja menjadi keturunan Abraham yang menerima janji yang diberikan pada Abraham? Jadian 12:1 dibilang kepada Abraham kan, untuk memenuhi
untuk menjadi keturunan Abraham harus melakukan apa yang Abraham lakukan. Dan Tuhan bilang, keluarlah dari negerimu, dari saudara-saudaramu, dari rumah bapamu. Keluar. Tidak tahu rumah bapa, rumah apa? Tempat berbaktian kan? Keluar dari metode perbaktianmu. Keluar dari countrymu. Keluar dari saudara-saudaramu. Ke tanah yang aku akan tunjukkan padamu. Jadi Abraham sebelum terima janji, dia harus keluar dulu. Dan kita tahu dia keluar dari Ur. Dan Ur itu adalah Babylon kuno ya. Babylon kuno. Chaldeans kan. Lalu dia pun keluar dari Haran. Nah, cukup untuk keluar dari situ. Dari Ur. Dia harus keluar dari Haran. Lalu dia mengadakan perjalanan ke Kanaan. Itu syaratnya harus keluar dulu. Lalu ayat 4 dikatakan, demikianlah Abraham tinggalkan tempat itu. Jadi ini syaratnya. Syarat untuk menjadi keturunan Abraham, syarat untuk menjadi miliknya Kristus, syarat untuk roh Tuhan berdiam dalam saya, untuk menjadi anak-anak sons and daughters of God, untuk menjadi the seed of Abraham, saya harus keluar dulu. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 dikatakan, oleh sebab itu keluarlah dari antara mereka, berpisahlah, dan jangan menjamah yang kotor. Kita tahu yang kotor itu di Wahyu 18 ayat 2. Barulah kalau kamu keluar, baru aku menjadi bapamu, baru kamu menjadi saya punya sons and daughters. Itu syaratnya. Dan kalau saya tidak lakukan itu, saya adalah anak-anak God secara pengakuan saja. Secara KTP. Tapi kenyataannya bukan. Seperti yang Rasul Paulus bilang tadi kan. Kamu adalah orang Israel tapi cuma pengakuan. Kamu masih hidup berdasarkan flesh, bukan berdasarkan spirit. Kamu bukan keturunan Abraham sesuai dengan janji kehidupan kekal. Kamu keturunan Abraham di mana kamu punya ikatan keturunan itu tidak termasuk dalam janji kehidupan kekal. Jadi artinya harus ada panggilan untuk berpisah kalau mau menerima janji yang dijanjikan kepada Abraham. Atau untuk menjadi sons and daughters daripada God, untuk memiliki rohnya dengan sepenuhnya, untuk bisa tidak berdosa sebagaimana Kristus tidak berdosa, benefit daripada kuasa Kristus yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang nature-nya Godhead atau divine, saya harus keluar dari di mana saja firman Tuhan sudah tidak dikabarkan, kalau dikabarkan diputarkan, dan sudah diputarbalikkan, sudah menjadi kotor. Artinya ada panggilan untuk keluar. Nah, di Roma 11, Rasul Paulus lanjut lagi, dia bilang, apakah Bapa telah membuang semua umat-umatnya? Jawabannya, tidak. Wow, tidak. Artinya ada yang, kita nggak perlu keluar. Bapa nggak buang kok. Tunggu dulu, baca dulu. Jadi Bapa nggak membuang umat-umatnya. Tidak. Lalu apa yang dia bilang? Dia bilang, saya juga orang Israel. Saya benihnya Abraham sesuai dengan suku Benjamin. Dia bilang, saya juga keturunan Israel. Saya orang Israel, keturunan Abraham. Tentu saja dia sedang bicara tentang apa? Secara lahir ya kan. Tapi kita tahu, apakah Rasul Paulus di ujung kehidupannya sedang bergantung dan berharap kepada kenyataan lahiriah bahwa dia keturunan Abraham dan suku Benjaminnya? Enggak. Artinya, walaupun ada umat Tuhan yang mengaku saja, kan, itu bukan berarti bahwa Tuhan akan buang, karena yang Tuhan nggak akan buang, nanti kita lihat siapa. Lalu ayat 2 dikatakan, karena Bapa tidak membuang umat-umatnya, kan, yang dia sudah tahu umat-umatnya ini. Lalu bicara tentang Elijah, kan, bagaimana Elijah membuat satu intercession dengan God di Mount Carmel, kan, terhadap Israel, kan. Ini Israel. Dan Tuhan nggak buang Israel, termasuk yang menyembah Baal ini, okay? Dengan catatan ayat 4. Apa jawab Bapa kepada dia? Bapa bilang, saya telah simpan, ada orang-orang yang
jumlahnya 7.000 sisa Israel yang tidak tunduk kepada Baal. Artinya kalau dibilang buang Israel, seakan-akan semua dibuang. Jadi waktu God bilang bahwa no, saya nggak buang Israel, yang nggak dibuang Israel itu yang tidak tunduk kepada Baal. Lalu dibilang sampai hari ini pun, sampai at the present time, ada remnant, ada sisa sesuai dengan pilihan grace. Jadi mereka dipilih berdasarkan grace. Jadi kamu adalah Israel, kamu adalah remnant kalau kamu dipilih Tuhan berdasarkan grace. Dan grace itu diterima melalui iman, bukan usaha, bukan flesh, harus percaya. Dan kalau kita punya kehidupan berdasarkan percaya dan kita buktikan dalam kehidupan kita bahwa kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, apapun konsekuensi kehidupannya, kita remnant. Kita adalah umat-umat sisa di akhir zaman. Kita adalah the sons and daughters of God. Kita adalah the seed of Abraham. Kita satu dengan Kristus. Kita benefit dari kuasanya, yang mana kuasanya ini dimiliki oleh kuasa keilahian. Baru kita anak-anak Bapa. Kalau proses pemilihannya berdasarkan dia terima grace atau tidak. Jadi dia punya syarat persatuan antara Bapa dengan umatnya ialah covenant, janji untuk penebusan yang direncanakan dengan Kristus dari kekekalan. Kita tahu kekekalan artinya nggak bisa diukur manusia, kan? Dan janji inilah janji grace yang diungkapkan kepada nabi-nabi. Covenant yang dibuat dengan Abraham 430 tahun sebelum hukum Musa diucapkan di Sinai adalah perjanjian yang dikonfirmasi oleh Bapa di dalam Kristus. Di mana mereka orang-orang kafir melalui iman sudah bisa menerima ajaran, sudah dikabarkan gospel kepada Abraham. Artinya Abraham itu adalah kehidupan, di mana kehidupan dia adalah gospel. Kehidupan Abraham itu adalah khotbah bagi siapa saja yang kenal dia. Siapa saja yang kenal Abraham, kepada siapa saja itu sedang dikhotbahkan gospel. Sedang dikhotbahkan gospel. Tentu saja bukan dia punya nyelewengan, dia dengan Agar, dan waktu dia bilang dia punya istri adalah dia punya sister, ya. Tapi dia punya kehidupan waktu dia sudah setia sepenuhnya dengan Bapa, itu kehidupan itu adalah gospel, sama dengan di Matius 24 ayat 14. Dan Injil ini akan dikabarkan ke seluruh dunia sebagai witness, agar mereka bisa bukan mendengar, melihat, bisa melihat good works-nya Bapa. Abraham adalah good works-nya Bapa. Itulah gospel. Itulah Matius 5 ayat 16. Kan? Dan itu Tuhan punya covenant ialah kamu harus mengungkapkan hasil pekerjaanku di dalam kehidupan kamu. Itu perjanjiannya. Dan kalau kamu mau menerima janji kehidupan kekal, itulah syarat yang harus dipenuhi. Kamu harus terima grace, yaitu kuasa Bapa yang berada dalam Kristus, yang kalau kita terima Kristus, kita memiliki kuasa itu, dan kuasa itulah yang menyanggupkan kita untuk tidak melayani daging dan memantulkan atau mengungkapkan karakter Bapa ke seluruh dunia. Ini adalah covenant of grace. Dan covenant ini sudah ada di pikiran Bapa sejak nggak ada awalnya. Itu sebabnya ini namanya everlasting covenant. Karena nggak pernah ada awalnya, karena sudah muncul di pikiran Bapa yang tidak ada awalnya. Rencana keselamatan tidak direncanakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi sudah direncanakan sebelum direncanakan dengan anaknya, sebelum ada yang diciptakan. Tapi sudah ada dalam otak Bapa, nggak pernah ada awalnya. Dan inilah pengungkapan daripada misteri yang sudah diungkapkan oleh firman atau Alkitab, tulisan-tulisan nabi-nabi sesuai dengan perintah Bapa yang kekal. Dan ini diungkapkan untuk umat Tuhan menurut berdasarkan iman yang memperoleh grace. Dan kalau kita terima grace, kita memenuhi
everlasting covenant itu. Jadi mari lihat ya, the remnant, orang-orang umat Tuhan ini ya, remnant yang sisa ini, yang tadi di zaman Elia jumlahnya 7.000 yang tidak tunduk pada Baal, yang terima covenant of grace ada 7.000 orang di Israel, remnantnya Israel atau remnant overseas di akhir zaman Wahyu 12:17, dan mereka tidak tunduk kepada Baal. Mereka tidak tunduk kepada mezbahnya Baal, artinya mereka tidak berbakti di mezbahnya Baal, other gods. Mereka nggak kedapatan sama-sama dengan yang mengaku keturunan Abraham tapi bukan. Nggak bisa kita karena bangunan di tempat kita berbakti itu mezbah, itu mezbah. Kan? Jadi kalau saya pergi berbakti di mana mereka punya God berbeda, saya sedang tunduk di mezbah Baal. Dan tadi dibilang 7.000 ini yang remnant. Mari kita lihat ya. 7.000 yang ini apa? Tidak tunduk kepada image of Baal. Artinya mereka nggak sembah di mezbahnya Baal. Makanya di Karmel ya, si Elijah di Mount Carmel, bukankah dia memperbaiki mezbahnya dan dia nggak menggunakan mezbahnya Baal, dia membuat mezbahnya sendiri. Itu menunjukkan bahwa Elia bukan bagian daripada Israel of the flesh, dan itu menunjukkan bahwa dia enggak berbakti bersama-sama Baal di mezbahnya. Karena dia punya mezbah sendiri terpisah dari Baal punya. Jadi kalau kita mau menjadi remnant di akhir zaman, apa syaratnya? Kita nggak bisa tunduk, worship bersama-sama di mezbah Baal. Baal ini adalah misteri. Jadi kalau ada doktrin yang percaya misteri, saya nggak bisa berbakti di situ. Karena saya sedang tunduk di mezbahnya Baal. Dan umat Tuhan ini akan terima hujan setelah mereka bertobat. Setelah mereka bilang, oke, kita mau tinggalkan ini. Baru diterima hujan. Jadi jangan lupa, di Testimony Minister Gospel Workers, kita bisa di sekitar kita terima hujan, tapi saya enggak. Karena saya sembah di mezbah Baal. Sehingga saya tidak terima hujan. Artinya namanya Israel yang tidak terima hujan, yang cuma pengakuan, yang sembahnya di mezbah Baal, itu namanya nominal Israel, bukan remnant. Kan? Bukan. Karena untuk menjadi remnant bukan berarti sama-sama dengan remnant, tapi apa dan di mana dan bagaimana saya mengerti doktrin itu dan menghidupkannya, itu yang menentukan, bukan dengan sapa-sapanya enggak membuat kamu. Walaupun enggak ada salahnya untuk bersama-sama dengan yang one mind. Tapi bukan berarti bahwa sorry ini 70.000 bukan 700.000. Oh 7.000 itu sorry 7.000 itu. Kalau gitu kok 700.000 ya? Oke. 7.000 ya. 7.000, oke. Jadi ini yang membuat, ini firman Tuhan ya, saudara-saudara, ini firman Tuhan. Jadi benar-benar kita perlu tahu ya. Jadi mari kita lihat apa itu Baal. Kita tahu di Ulangan 6 dia bilang Jehovah God cuma satu. Cuma satu. And you must love him with all your heart, your mind, and your soul, and your strength. Cuma satu God. Artinya kita tahu other gods ini bukan cuma satu God. Okay? Bukan cuma satu God. Okay. Dan kita lihat di sini ya. 1 Raja-Raja 8:17. Elia bilang, Ahab bilang kepada Elia, apakah kamu yang pengacau Israel? Okay? Lalu Elia menjawab, saya enggak mengacau Israel, kamu dan kamu punya apa? Kamu punya father's house, rumah. Artinya kamu punya Israel, gereja Israel nominal yang bikin kacau Israel. Kamu sembah Baal, itu sebabnya kamu nggak terima hujan. Itu bukan salah Elia, itu salah kamu karena kamu sembah Baal dan kamu sembah
di mezbah Baal, itu sebabnya nggak hujan. Jangan tunjuk saya sebagai penyebabnya. Lalu ayat 19, kita lihat di sini bahwa mereka Baal ini, nabi-nabi Baal, mereka makan di mejanya Baal. Nah, kita lihat. Baal punya meja apa? Mejanya Baal penuh dengan muntah, kotoran, dan nggak ada yang bersih. Itu mejanya Baal. Kan? Dan ini sama dengan Wahyu 18:2 kan? Nggak ada yang bersih. Semua unclean. Artinya kalau saya pergi ke mezbah Baal, itulah yang saya makan. Dan sayalah penyebabnya kenapa nggak hujan. Jangan salahkan orang yang sembah Bapa, bukan orang-orang yang sembah Bapa yang penyebab nggak hujannya. Dikatakan di 8 ayat 8, ayat 9 dan 10 dikatakan, siapa dan yang akan ajarkan pengetahuan dan membuat mengerti doktrin atau hujan? Artinya siapa, pekabaran apa yang akan membuat hujan? Jawabannya apa? Prinsip demi prinsip, prinsip demi prinsip. Garis demi garis, garis demi garis, sedikit sini, sedikit situ. Dan inilah hujannya. Artinya prinsip vomit, prinsip muntah dengan kotor itu yang dihidangkan di meja makan Baal, Ahab, Jezebel, itu bukan prinsip demi prinsip. Bukan garis demi garis dan bukan sedikit sini, sedikit situ. Karena prinsip Elia punya hujan itu adalah itu. Dan dibilang, inilah hujan, inilah refreshing. Artinya kita bisa lihat, Elia nggak pernah menjadi bagian daripada nominal. Nggak pernah. Kalau mau jadi Elia, nggak boleh saya sembah di mezbah Baal. Nggak bisa. Elia nggak pernah dia sembah di situ. Ayat 30, Elia datang dan dibilang, datang dekat kepada saya. Dan kalau datang dekat, artinya mereka sedang lihat apa? Di mana mezbah itu adalah mezbah siapa? Tuhan Yesus kan? Bukan mezbah itu di mana Tuhan Yesus dikorbankan. Artinya coba lihat ini mezbah. Coba lihat anak Bapa yang dikirim yang kamu sudah tolak, yang kamu sudah rusakkan. Kan? Jadi kamu sudah injak-injak anak Bapa sementara kamu mengaku sebagai anak-anaknya. Dan dia memperbaiki mezbah Jehovah God yang sudah dirusak-rusak oleh nominal Israel yang sembah Baal, yang mana Baal itu bukan one God. Yesaya 58 ayat 12 yang diperbaiki apa sih? Yang diperbaiki apa? Hari Sabat. Hari Sabat yang diperbaiki Elia, dan kita sudah pernah belajar kan? Elijah's message yang diperbaiki adalah hari Sabat dengan dia punya feast. Feastnya yang diperbaiki oleh Elijah di akhir zaman. Tapi Elijah di akhir zaman nggak pernah sembah di mezbah Baal, jangan lupa itu. Jadi nggak bisa saya memperbaiki mezbah Baal sementara saya sembah mezbah Baal. Elia nggak pernah lakukan itu. Nggak pernah lakukan itu. Nggak bisa kabarkan Sabbath more fully, lalu saya sembah di mezbah Baal. Nggak bisa. Okay. Lalu di sini katakan, Malaiki 4 ayat 4, ingat hukum Musa dengan dia punya statutes dengan judgment. Ulangan 6 ayat 1 dan 2, inilah hukum-hukum Tuhan, inilah statutes-nya, inilah dia punya judgment, dan ajarkanlah, lakukanlah di tanah di mana kamu pergi untuk menempatinya. Artinya untuk menerima tanah perjanjian selama-lamanya, saya harus apa? Saya harus keep statutes, judgment, dan hukum-hukum Tuhan, yaitu hukum Musa. Dan hukum Musa adalah ingat hari Sabat. Ingat hari Sabat. Karena yang diperbaiki apa? Hari Sabat. Jadi kalau bilang ingat, artinya ingat hari Sabat, dan hari Sabat bisa diingat kalau saya nggak lupa hukum Musa, statutes dengan judgment. Dan di ayat 2 juga dikatakan, peliharalah semua statutes dengan judgment, agar dan ajarkan kepada anakmu, anakmu punya anak, panjang hidupmu, dan agar kehidupanmu bisa diperpanjang. Berapa panjang? Selama-lamanya. Dengarlah Israel, lakukanlah itu, agar kamu bisa masuk di tanah yang mengalir susu dan madu rohani. Lalu dikatakan ayat 4, dengarlah Israel, Jehovah God itu satu.
Ini pekabaran Elia. Ini pekabaran Elia. Siapa dan itu nominal Israel? Siapa itu Mezbah Baal? Tahu siapa? Mezbah Baal adalah Trinitas. Dia bukan satu God. Lihat ya. Dibilang di sini ada satu God. Dan satu God ini adalah 3 yang selalu ada. Bapa, Anak, Roh Kudus selalu ada dan selalu akan ada. Apakah ini Mezbah Baal? Dan dibilang mustahil untuk kita bisa mengerti ini. Kalau mustahil artinya apa? Misteri. Ini misteri. Trinitas adalah misteri dan Trinitas inilah sentral dan fondasinya Gereja Katolik. Ini Mezbah Baal. Jadi bagaimana kita bisa menjadi the sons and daughters of God? Kita harus keluar. Jangan sembah di situ. Kita harus sembah di Mezbah Jehovah, bukan sembah di Mezbah Baal. Itu syaratnya. Itu syarat Jehovah God kalau mau hidup di tanah yang sudah dijanjikan untuk sepanjang selama-lamanya. Itu syaratnya. Dan di dahinya tertulis misteri. Babylon. Great, ibu daripada pelacur-pelacur, kekejian bumi. Inilah syaratnya. Harus keluar. Sebagaimana Abraham keluar dari Ur, Babylon kuno, dan Haran, umat Tuhan pun harus keluar kalau mau menjadi anak-anak Bapa di surga. Inilah pelajaran kita bagian ke-6. Semoga firman Tuhan bukan hanya dimengerti, tapi menjadi kenyataan dalam kehidupan kita semua.